Bab 372. Mahatma Andarun ingin unjuk gigi. 1. Devan, aku sudah menikah. Kalau kita melakukan ini, atau semacamnya, maka kamu sama saja jadi selingkuhanku. Chamia bersedia menjadi selingkuhan Devan. Menghadapi gadis sentinel lugu, Devan benar-benar tidak berdaya. Tapi, aku akan dipukuli sampai mati oleh Scarlett. Sebaiknya aku kembali menemani Scarlett. Sesudah Devan selesai berbicara, dia lari. Hatinya merasa sangat malu. Chamia saat itu sedang berenang di air. Sosok sempurnanya seperti putri duyung membuat Devan bersemangat. Devan langsung merasa kalau dia juga bukan manusia. Dia sebenarnya juga memikirkan Chamia. Melihat Devan pergi, raut kekecewaan muncul di mata indah Chamia. Namun, pemikiran sentinel relatif sederhana. Tidak serumit manusia. Setelah ditolak Devan, meski Chamia sedikit kecewa, namun ia tidak sedih. Sebenarnya, Devan saja yang terlalu banyak berpikir. Meski sentinel tidak memiliki batasan moral seperti manusia, tapi sentinel juga menganut monogami. Meski mereka tidak punya upacara pernikahan, tapi mereka hanya akan setia pada satu pasangan dalam hidupnya. Sesudah menjalin hubungan dengan seseorang, entah itu sentinel laki-laki atau sentinel perempuan, mereka akan menganggap satu sama lain sebagai satu-satunya pasangan dalam hidup mereka. Mereka jauh lebih baik daripada manusia. Di dunia manusia, banyak contoh orang yang sudah menikah, tapi masih selingkuh dengan orang lain. Devan kembali ke kamp sentinel. Dia mendorong Scarlett supaya segera bangun. Devan sadar Scarlett benar-benar mabuk dan masih belum bangun. Devan harus menggunakan kekuatannya untuk membantu Scarlett mengatasi mabuk. Tuan Armot, ada apa? Scarlett memandang Devan dengan bingung. Devan kembali menatap Chamia yang berjalan ke arahnya. Kali ini, Chamia kembali mengecat tubuhnya dengan warna biru. Kecepatan perubahan warnanya sangat cepat. Tolong pura-pura jadi istriku, ucap Devan cepat. Scarlett tertegun. Kita masuk ke kamar dulu dan akan kujelaskan padamu. Devan memeluk Scarlett dan langsung menuju ruangan yang sentinel siapkan untuk Scarlett. Tampak Devan memasuki ruangan dengan Scarlett di pelukannya. Chamia akhirnya menyerah pada ide untuk tidur bersama Devan di rumah batu. Sesudah mendengarkan penjelasan Devan, Scarlett hampir tertawa terbahak-bahak. Chamia cukup cantik, dia tidak berkulit biru. Tuan Armot, kamu harus tidak perlu khawatir. Scarlett mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Tidak, meskipun dia tidak berkulit biru, ketika aku melihatnya, aku selalu membayangkan kulit birunya dan aku jadi takut. Devan menggerakkan mulutnya. Laki-laki lain akan berusaha keras mengeluarkan spesies seperti mereka karena bisa menghasilkan bayi dengan ras campuran, tapi kamu malah tidak mau. Scarlett tertawa keras hingga perutnya sakit. Bayi ras campuran. Wajah Devan berkedut saat memikirkan akan menggendong bayi berkulit biru dalam tangannya. Meski Chamia berkulit putih, bukan berarti gen kulit biru tidak ada di tubuhnya. Devan menyeka keringat dingin di keningnya. Untungnya, Devan bisa tahan, kalau tidak, konsekuensinya akan jadi bencana. Namun, sebenarnya ini bukan masalah serius. Devan juga tidak mau nantinya dia akan diselingkuhi. Mungkin, sesudah mengaktifkan darah Kirin, tubuhnya juga berubah. Bagaimanapun, binatang kuno sangat sulit untuk punya keturunan. Semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit untuk berkembang biak. Namun jangan sampai mengandalkan keberuntungan. Dia harus bersiap untuk sesuatu yang tak terduga. Kamu masih tertawa.
Devan menatap Scarlett yang tertawa, merasa sangat tertekan. "Oh, Tuan Armot, kali ini aku tidak bisa menahan tawa, hahaha." Scarlett tertawa terbahak-bahak hingga keluar air mata. Tak ada yang bisa ia lakukan, begitu bayangan Devan menggendong bayi berkulit biru muncul di benaknya, Scarlett sama sekali tidak bisa mengendalikan tawanya. Di matanya, Devan adalah seorang yang super kuat dan menakutkan. Dia adalah master yang bisa membunuh Mahatma dengan satu pukulan. Master seperti ini jadi ayah dari bayi berkulit biru. Bayangan itu sungguh lucu. Berhenti tertawa, Devan naik pitam dan menutup mulut Scarlett. Untuk sesaat, mata mereka saling bertatapan. Saat ini, Devan berada di atas, sebuah tangan menutup mulut Scarlett. Satu tangan secara tidak sengaja menekan. Tiba-tiba badan Scarlett terasa lemas. Meski begitu, ia tidak mengaktifkan teknik tubuh lunak. Namun sesudah berlatih teknik tubuh lunak, tubuhnya menjadi lebih lembut dibandingkan wanita pada umumnya. Mulut Scarlett dibekap dan dia tidak bisa bersuara. Dia hanya menatap Devan dengan matanya yang besar dan indah. Bluk. Melihat keindahan yang menakjubkan dari dekat, Devan langsung menelan ludahnya. Scarlett sangat cantik dan wajahnya terlihat unik. Seperti oriental. Samar-samar wangi keperawanan membanjiri hidung Devan. Wush. Aliran darah panas tiba-tiba mengalir ke dahinya. Merasakan napas Devan yang panas, Scarlett pun tampak sedikit gugup. Tentu saja dia mengerti apa yang ingin dilakukan Devan saat ini. Scarlett dulu sangat membenci pria. Membicarakan seorang pria saja tidak. Apalagi mendekati, dia akan merasa sangat jijik. Tapi entah kenapa, saat ini meski Scarlett begitu dekat dengan Devan, dia tidak jijik seperti dulu. Sebaliknya, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Bahkan tanpa teknik tubuh lunak, tubuhnya sudah sangat lembut. Terutama, api di mata Devan membuat Scarlett sadar kalau ini bukanlah perasaan Devan suka padanya. Scarlett menutup matanya dengan malu-malu. Dia seperti buah yang lembut dan matang untuk dipetik. Api kirin di tubuh Devan mulai berkobar. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia melonggarkan cengkeramannya pada mulut Scarlett. Meski dia tahu saat ini Scarlett tidak akan menolak, tapi dia tetap menghormati Scarlett. Bagaimanapun, Scarlett sudah menyelamatkan kakak perempuannya. Dia tidak ingin memaksa Scarlett. "Scarlett, kupikir." Devan menghela napas berat. Namun Scarlett langsung melingkarkan lengannya di leher Devan, mendekatkan kepalanya. Sekarang dia tahu Devan tertarik padanya, apalagi yang perlu dikatakan. Dia adalah seorang pria yang bisa membunuh Master Mahatma. Saat berada di depan pria yang membuat jantungnya berdebar kencang, tindakan wanita seringkali di luar bayangan para pria. Tapi sesudah beberapa menit, Scarlett tampak bersalah. "Maaf Tuan Armot." Devan terpaksa memadamkan nafsu di tubuhnya. Meskipun dia sudah tidak tahan, tapi dia tidak bisa memaksa Scarlett. Aku akan tidur dulu." Devan langsung menuju ranjang untuk tidur. Scarlett menatap tubuhnya sendiri, ekspresinya tampak agak marah. Dia merasa tertekan, kapan lagi akan ada kesempatan seperti ini? Ya, Scarlett memikirkan siapa Devan ini. Bersambung. Bab 372 Mahatma Andarun ingin unjuk gigi 2. Terakhir kali bertemu Dera, Scarlett kebetulan tahu kalau Devan kerabat Dera. Baru saja pikiran ini datang lagi di benak Scarlett. Devan sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya Scarlett pun berbaring di samping Devan. "Maaf Tuan Armot,
"Tolong jangan marah," kata Scarlett sambil mendorong bahu Devon dengan ringan, mengira dia sedang marah. "Aku tidak marah. Itu bukan salahmu," kata Devon. Devon merasakan kelembutan di belakang punggungnya. Devon menarik napas dalam-dalam. Jika tidak ada yang dilakukan lagi, sebaiknya tidur saja. Dia berbalik dan memegang Scarlett di tangannya. Tubuh Scarlett sangat lembut. Perasaan memeluknya berbeda dengan memeluk wanita lain. Wanita manapun, saat dipeluk Devon akan kesakitan. Tentu saja, karena kekuatan Devon yang besar. Namun rasa memeluk seperti itu juga membuat Devon tidak nyaman. Tapi berbeda dengan Scarlett yang seolah tidak memiliki tulang. Rasanya enak dipeluk. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Keesokan harinya, Devon bersiap untuk segera meninggalkan alam rahasia. Pergi ke portal untuk berjaga-jaga, mungkin Celestial Eternal Andarun akan keluar. Lah tidak percaya Celestial Eternal Andarun akan selalu bersembunyi di alam rahasia. Saat pergi, Chamia tampak sangat enggan untuk melepaskan Devon. Dia memberi Devon banyak formasi dan batu tera lagi. Batu tera dan formasi ini ditambang dan dibuat oleh para anggota suku tadi malam. Dalam satu malam, 100.000 batu tera berhasil ditambang. Jelas sekali, Sentinel tahu di mana letak tambang batu tera. Dengan begini, Devon memiliki total 300.000 batu tera dan ribuan keping formasi. Kalau kamu butuh, kamu bisa kembali kapan saja. Ada banyak batu tera di sini dan aku juga bisa membantumu membuat formasi, kata Chamia kepada Devon. Terima kasih. Devon mengangguk. Inilah perolehan terbesar di alam rahasia kali ini. Kedepannya, kapanpun Devon mau, dia bisa kembali ke alam rahasia untuk mendapatkan batu tera dan formasi. Segera, Chamia mengantar Devon ke pintu keluar. Pintu keluar dan masuknya berada di tempat yang sama. Namun, hanya manusia yang bisa lewat. Kalau Sentinel memasuki portal, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan dimensi. Apalagi saat pergi, juga mengonsumsi banyak batu tera. Untuk membukanya sekali, dibutuhkan 100.000 batu tera. Dengan kata lain, jika batu tera yang diperoleh di alam rahasia kurang dari 100.000, mungkin tidak bisa keluar sama sekali. Untungnya, Devon dapat banyak batu tera. Dia akan menggunakan batu tera untuk membuka portal. Tapi yang mengejutkannya adalah, Chamia sudah mempersiapkan batu tera untuk membuka portal. Devon bisa hemat banyak. Portal hanya akan terbuka selama beberapa detik. Devon dan Scarlett harus segera masuk. Selamat tinggal. Chamia melambai pada kedua orang yang langsung menghilang. Sesudah meninggalkan alam rahasia, keduanya berjalan keluar gua. Kembali ke dunia ini, membuat keduanya merasa seperti terpisah satu sama lain. Keduanya tidak pergi, tapi bersiap menghadang Celestial Eternal Andarun di depan portal. Untuk meninggalkan alam rahasia diperlukan batu tera. Tidak mungkin Celestial Eternal Andarun mendapatkan 100.000 batu tera dalam waktu singkat. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak bisa pergi secepat itu. Di dalam tambang alam rahasia. Hahaha, akhirnya aku menjadi Mahatma Bintang 6. Celestial Eternal Andarun menggerakkan seluruh otot dan tulang di tubuhnya lalu tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Ketika kekuatannya mencapai Mahatma Bintang 6, dia merasa seperti terlahir kembali. Rasa kekuatan ini sungguh luar biasa. Namun, sekarang kalau dia ingin meningkatkan satu bintang lagi, akan memakan waktu lama. Butuh waktu berhari-hari. Untungnya, sesudah tingkat pelatihan naik, kecepatan penyerapannya juga menjadi lebih cepat. Kalau tidak, mungkin perlu beberapa tahun untuk menyerap seluruh tambang. Kalau aku berlatih di luar,
aku mungkin tidak akan pernah bisa masuk alam Mahatma seumur hidupku. Sekarang, aku sudah menjadi Mahatma bintang 6 dan aku masih merasa kurang. Mahatma Andarun menggelengkan kepalanya. Benar saja, hati manusia tidak pernah puas jika dia tidak menemukan tambang ini secara kebetulan. Dengan posisinya di klan Rohi, jumlah batu yang dia dapat hanyalah puluhan ribu batu tera. Puluhan ribu batu tera. Itu tak akan cukup untuk masuk ke alam Mahatma. Dan sekarang, dia adalah Mahatma bintang 6. Batu tera yang dia serap mungkin melebihi batu yang didapat klan Rohi ketika tidak menemukan tambang batu tera. Sangat disayangkan, setiap kali naik ke satu level, perlu lebih banyak batu tera. Mungkin sesudah menyerap semua batu tera ini, aku bisa menerobos dari alam Mahatma. Tidak masalah, begitu menguasai alam rahasia ini, akan punya banyak waktu untuk menyerap. Sekarang, waktunya keluar untuk berolahraga. Saat ini, Mahatma Andarun sangat ingin melakukan pertarungan yang sengit. Sepertinya orang yang tiba-tiba dapat 100 miliar dan tidak sabar untuk membelanjakannya. Kini kekuatannya sudah mencapai Mahatma bintang 6. Meski satu bintang di bawah pemimpin klan Rohi, namun dia masih jadi master terkuat kedua klan Rohi pada saat ini. Jika Altair tahu dia sudah menemukan tambang batu tera, tidak akan terjadi apa-apa. Devan, mari kita lihat apa kamu akan selamat. Mahatma Andarun penuh percaya diri. Waktu itu dia hanya Mahatma bintang 3 ketika mendengar Devan bisa membunuh Mahatma bintang 2, Andarun begitu ketakutan hingga langsung kabur. Dia kembali menyerap batu tera, tapi sekarang, dia adalah Mahatma bintang 6 ini 8 kali lebih kuat dari bintang 3. Devan tidak akan pernah bisa mengalahkan dia lagi. Apalagi dia tidak akan menyembunyikan kekuatannya lagi kali ini. Saat jadi Mahatma bintang 6 di klan, dia yang akan ditakuti. Ketika memikirkan hal ini, Andarun merasa senang. Kini, dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan salah satu anggota klan Rohi. Kemudian menunjukkan kekuatannya yang baru. Mungkin, bahkan Altair akan ketakutan saat melihat aku sudah menjadi Mahatma bintang 6. Dulu dia adalah Celestial Eternal Andarun bintang 4, meskipun begitu statusnya di klan Rohi tidak rendah, tapi masih di bawah rata-rata. Sekarang, dia benar-benar layak menjadi tetua. Perasaan ini lebih memuaskan daripada bisa tidur dengan puluhan wanita cantik. Namun yang membuat Celestial Eternal Andarun tertekan adalah satu hal. Dia sudah lama mencari tapi tidak dapat menemukan siapapun dari klan Rohi. Bahkan mayatnya pun tidak ditemukan. Dia tidak tahu bahwa tubuh klan Rohi ada yang sebagian langsung hilang jadi kabut darah setelah dipukul Devan. Atau, sebagian dimakamkan oleh Sira. Sira tidak langsung meninggalkan alam rahasia. Dia mencari anggota klan yang mati satu persatu dan menguburkan mereka. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tentu saja, meskipun dia ingin meninggalkan alam rahasia, dia masih perlu mencari 100.000 batu tera sendirian. Sialan, kemana perginya semua orang? Mahatma Andarun cemas. Dia tidak sabar untuk pamer, tapi tidak menemukan satupun anggota klannya. Menjengkelkan sekali saat ingin pamer, tapi tidak tahu harus pamer kemana. Siapapun itu, cepat keluarlah, meskipun dia adalah pelayan klan Rohi. Mahatma Andarun putus asa bahkan sampai ingin pamer di depan seorang pelayan. Akhirnya sesudah beberapa hari, dia menemukan anggota klan Rohi. Celestial Eternal Sira. Bersambung. Bab 373 Devan Buron. 1. Bahagia. Gembira. Anggota klan Rohi pertama yang dia temui adalah putri kecil klan Rohi, Sira.
Meskipun Sira hanya Celestial Eternal Bintang 2, tapi Sira adalah cucu Mahatma. Dulu Andarun tidak berani macam-macam di depan Sira. Meski Sira menginjak wajahnya, dia tidak berani melawan karena Sira punya backingan seorang Mahatma. Sira pernah bertengkar dengan Andarun. Dia ditampar Sira. Jelas dia lebih kuat dari Sira. Tapi dia harus tahan. Meski disakiti, dia tidak akan berani menyinggung Mahatma. Tapi sekarang, Andarun berkali-kali lipat lebih kuat dari kakek Sira. Jika mereka bertarung, dia bisa membunuh Mahatma Augur hanya dengan satu tamparan. Sayangnya Mahatma Augur sudah dibunuh Devan. Kalau tidak, dia akan pamer di depan Mahatma Augur. Tapi tidak apa-apa, masih bisa di depan Sira. Lihat apa Sira masih berani kasar seperti sebelumnya. Kalau masih seperti sebelumnya, dia akan menamparkan Sira. Saat ini Andarun adalah orang yang bahkan tidak boleh disinggung kakeknya. Namun saat Sira melihat Andarun, dia seperti manusia kayu yang berlutut di tanah dengan sedih. Celestial Eternal Sira. Mahatma Andarun berteriak beberapa kali sebelum Sira menengok perlahan. Saat ini, tidak ada cahaya di mata Sira. Kakeknya meninggal, begitu pula semua anggota klannya. Hanya tinggal satu, Celestial Eternal Andarun. Apa gunanya? Mungkin Celestial Eternal Andarun juga akan segera mati. Saat ini dia malah berpikir, kenapa Devan meninggalkannya hidup sendirian. Lebih baik juga dibunuh sekalian. Melihat wajah Sira penuh kepahitan, Andarun tiba-tiba mengerti. Bagaimanapun, kakek yang paling dia cintai sudah mati. Mana mungkin Sira tidak sedih? Terlebih lagi, tanpa Mahatma Augur, status Sira langsung merosot ke bawah. Kalau itu Andarun, dia juga akan sedih. Memikirkan hal ini, Mahatma Andarun berdeham dan berkata, Celestial Eternal Sira, apa Devan masih hidup? Sira mengangguk kaku. Bagus. Mahatma Andarun sangat gembira. Yang Andarun takuti adalah Devan sudah mati di tangan Altair. Dengan begini, dia tidak akan bisa balas dendam kepada Devan. Si anjing ini, dia baru saja memusnahkan klan Sone. Sampai Devan mengejarnya ke alam rahasia. Andarun ingin memburu Devan dan saat bertemu dengannya, dia ingin mematahkan tulangnya satu persatu. Mahatma Andarun mencibir dalam hatinya. Sira memandang Mahatma Andarun dengan heran. Saat ini, Celestial Eternal Andarun tahu kalau Devan masih hidup, aneh kalau dia tidak gemetar ketakutan. Bisa-bisanya dia bilang itu bagus. Apa ada yang salah dengan otaknya? Tapi Sira tidak peduli lagi sekarang. Bahkan jika Celestial Eternal Andarun terbunuh, dia tidak akan sedih sama sekali. Karena jika Celestial Eternal Andarun tidak membantai seluruh klan Sone dengan bengis, mungkin keadaannya tidak akan begini. Oleh karena itu, saat ini Sira bahkan berharap Celestial Eternal Andarun akan mati di tangan Devan. Reaksi Sira membuat Andarun sangat tidak senang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sira, kalau kamu berlutut dan menyembahku sekarang, aku akan membantumu membunuh Devan. Ekspresi Sira tetap kosong setelah mendengarkan perkataan Andarun. Seolah tidak dengar. Sira, apa kamu tuli? Aku bilang, aku bisa membantumu membunuh Devan. Mahatma Andarun terlihat sedikit marah. Aku dengar, kata Sira dengan tenang. Namun reaksinya tidak berubah sama sekali. Mahatma Andarun mengerti. Mungkin Sira masih menganggap Andarun hanya seorang Celestial Eternal Bintang 4. Mustahil Celestial Eternal Bintang 4 bisa membunuh Master Mahatma. Tapi untungnya dia bukan lagi Celestial Eternal Bintang 4. Andarun langsung mengeluarkan aura Mahatma Bintang 6. Sira, rasakanlah auraku,
kata Mahatma Andarun dengan ekspresi bangga. Alam Mahatma. Merasakan aura Andarun, Sira pun sedikit terkejut. Celestial Eternal Andarun ternyata sudah berhasil menembus alam Mahatma. Apalagi ini bukan Mahatma biasa. Aura ini bahkan nyaris menyamai pemimpin klan Altair. Entah Mahatma bintang 6 atau bintang 5. Harusnya Sira akan terkejut setengah mati. Tapi sekarang, ekspresinya masih datar. Reaksi Sira membuat Mahatma Andarun sangat tidak senang. Apa Sira tidak tahu kalau dia sekarang ada di alam Mahatma? Sira, sekarang aku Mahatma bintang 6. La langsung menyatakan kondisinya. Oh, jawab Sira datar. Apa hebatnya Mahatma bintang 6? Devan saja bisa membunuh Mahatma bintang 7. Bintang 6 akan tewas seketika. Mahatma Andarun tercengang. Hanya, dia ingin minta Sira perhatikan baik-baik karena dia Mahatma bintang 6. Bukan Celestial Eternal bintang 6. Tapi Sira pasti bisa merasakan auranya. Jelas bukan aura Celestial Eternal. Sira, aku tahu kamu sedih karena kakekmu sudah meninggal, tapi apa gunanya sedih? Sebaiknya kamu membalas dendamnya, kata Mahatma Andarun sambil mengontrol emosinya. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan ini seperti dia berpura-pura jadi orang bodoh, tapi lawan bicaranya masih tidak paham sama sekali. Ibaratnya, dia membuang tenaga untuk sesuatu yang pada akhirnya akan percuma. Itu sama saja dengan menunggu mati. Balas dendam untuk apa? Bahkan pimpinan sudah mati di tangan Devan. Air mata Sira mengalir. Memangnya kenapa kalau pimpinan sudah mati, masih ada aku, apa katamu? Pupil Mahatma Andarun tiba-tiba menyusut. Dia sepertinya mendengar Sira mengatakan kalau pimpinan mati di tangan Devan. Pemimpin klan yang kamu maksud Altair? Tanya Mahatma Andarun mengerutkan kening. Mereka semua mati. Pemimpin klan sudah mati, tetua sudah mati, kakek sudah mati. Mereka semua mati dibunuh Devan. Sira mulai menangis. Awalnya Mahatma Andarun mengira Sira sedang bercanda. Tapi yang jelas, saat ini Sira tidak mungkin bercanda dengannya. Saat ini, seluruh tubuh Mahatma Andarun merinding. Devan bisa membunuh Altair, padahal Altair adalah Mahatma bintang 7. Andarun pikir sesudah menembus Mahatma bintang 6, dia bisa membunuh Devan seperti membunuh seekor anjing. Tapi baru saja Sira memberitahu kalau Altair dibunuh Devan. Brengsek, monster macam apa Devan itu? Devan bisa membunuh Mahatma bintang 7, dengan begitu Devan akan bisa dengan mudah membunuhnya. Mahatma Andarun menelan ludah, lalu berbalik dan pergi. Bajingan, kali ini aku harus menerobos melewati Mahatma. Melihat Andarun pergi, ekspresi Sira masih datar. Dia terus mencari dan menguburkan jenazah anggota klannya. Bersambung. Bab 373 Devan Buron 2. Mahatma Andarun kembali masuk tambang untuk terus menyerap batu tera. Dia tidak akan menyerah sampai mencapai alam imperial. Di luar alam rahasia, Devan dan Scarlet sudah menunggu berhari-hari. Mereka masih belum melihat Mahatma Andarun keluar. Apa dia sudah meninggalkan alam rahasia terlebih dahulu? Scarlet mengerutkan keningnya. Tidak mungkin, dia cuma Celestial Eternal, tidak mungkin dapat batu tera sebanyak itu. Devan menggelengkan kepala. Apa dia mati di alam rahasia? Tidak mengherankan kalau Andarun yang berada di alam Celestial Eternal bintang 4 mati di alam rahasia. Lupakan saja, tidak usah menunggu lagi. Kalau dia belum mati, suatu saat dia pasti akan keluar. Devan terlalu malas untuk menunggu. Ayo kembali ke klan Maiden.
Pada saat itulah Devan memasuki alam rahasia. Keluarga kerajaan Millennium ribut. Klan Drohi sudah dibantai. Di sebuah rumah besar, beberapa orang paruh baya sedang berdiskusi. Anggota klan Drohi harusnya lebih banyak dari ini. Kemana mereka pergi? Apa mereka menemukan alam rahasia baru dan berusaha menaklukkan alam rahasia? Bisa jadi. Kalau strategi klan Drohi berhasil, bukankah kekuatan klan Drohi akan meningkat pesat dan mungkin bisa sejajar dengan kita? Bukankah itu cuma alam rahasia biasa? Itu bukan alam rahasia tingkat atas, memangnya kenapa kalau rencana mereka berhasil? Seorang pria botak mendengus. Pria botak ini adalah seorang master dari keluarga kerajaan tingkat 9. Dia juga satu-satunya perwakilan keluarga kerajaan tingkat 9 yang ada saat ini. Keluarga kerajaan tingkat 9 jauh lebih menakutkan dari yang orang bayangkan. Sebab, keluarga kerajaan tingkat 9 menguasai alam rahasia. Mereka tidak menjarah seluruh sumber daya alam rahasia. Sebaliknya, mereka kembangkan secara perlahan. Sentinel yang ada di dalamnya tidak dibunuh, tapi dipenjara. Supaya generasi muda mereka bisa memasuki alam rahasia untuk merasakannya. Karena dengan punya kendali pada alam rahasia, klan Vanicus bisa duduk di singgasana keluarga kerajaan tingkat 9 dengan kokoh. Keluarga kerajaan lainnya tidak ada yang setara dengan mereka. Dia bahkan tidak memperdulikan tetua dari keluarga kerajaan tingkat 8 yang sedang berdiskusi dengannya. Beraninya klan Drohi menaklukkan alam rahasia sendiri. Apa mereka tidak takut kalah di alam rahasia? Kata seorang lelaki tua yang adalah tetua dari klan Damne. Ya, bahkan klan Vanicus hampir musnah ketika mereka menyerang alam rahasia. Aku takut klan Drohi sudah dimusnahkan di alam rahasia, kata Aristo Vanicus. Kalau klan Drohi hancur, maka aset klan Drohi. Klan Vanicus akan mengambil separuhnya, dan sisanya untuk kalian, kata Aristo tanpa basa-basi. Padahal klan Drohi hanyalah keluarga kerajaan tingkat 7. Namun harta yang terakumulasi selama 7.000 tahun pasti juga sangat besar. Bahkan keluarga kerajaan tingkat 8 atau 9 pun akan iri. Kita sekarang ingin membago bagi klan Drohi. Bagaimana kalau ternyata klan Drohi berhasil melewati alam rahasia? Biok Damne mengerutkan kening. Bukankah bagus kalau mereka berhasil lewat? Nanti, kita juga akan membagi harta alam rahasia yang mereka kumpulkan. Lagi pula, yang kita dengar sekarang klan Drohi sudah musnah. Aristo tersenyum jahat. Kedua orang lainnya saling memandang. Ini adalah keluarga kerajaan. Kejam tapi realistis. Dengan backingan klan Vanicus, meskipun klan Drohi berhasil keluar dari alam rahasia, tidak mungkin mereka berani melawan klan Vanicus. Kata-kata Aristo mengisyaratkan kehancuran klan Drohi. Tentu saja yang tidak mereka tahu adalah klan Drohi hancur di tangan Devan. Sekarang, sebarkan berita kalau klan Drohi dibantai Devan dan kejahatan ini tidak bisa diampuni. Segera pergi ke klan Vanicus dan lakukan persidangan, kata Aristo sambil berdiri. Hanya Devan yang belakangan ini berselisih dengan klan Drohi. Meski begitu, mereka tidak menganggap Devan bisa menghancurkan klan Drohi. Tapi sekarang, mereka membutuhkan seseorang untuk jadi kambing hitam. Lagi pula harta klan Drohi akan mereka bagi-bagi. Yang mereka harus lakukan menangkap Devan dan eksekusi dia di depan umum. Supaya meyakinkan semua orang. Saat ini, semua orang di klan Maiden sangat cemas. Terutama Dera. Devan mengejar klan Drohi sampai ke alam rahasia dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Klan Maiden pun ikut was-was. Pimpinan mereka, Scarlet, juga mengikuti Devan ke alam rahasia.
Tapi masalah utamanya sekarang adalah keluarga kerajaan tingkat 9 dan 2 keluarga kerajaan tingkat 8 sudah mengeluarkan perintah agar Devan pergi ke keluarga kerajaan tingkat 9 untuk diadili. Keluarga kerajaan tingkat 9 adalah eksistensi terkuat selain alam rahasia. Selain dari 3 alam rahasia teratas seperti alam rahasia Athenia dan alam rahasia Nisan. Mereka adalah eksistensi yang paling menakutkan. Keluarga kerajaan tingkat 8 sudah memiliki master di atas Mahatma. Lalu seberapa kuatkah keluarga kerajaan tingkat 9? Aku dengar klan Maiden ada hubungannya dengan Devan, jadi kita panggil dulu ketua klan Maiden. Aristo langsung memberi perintah. Sesudah mendapat undangan tersebut, klan Maiden semakin cemas. Sebab, Scarlet sama sekali tidak ada di klan Maiden. Tidak, kalau perintah keluarga kerajaan tingkat 9 tidak dilaksanakan, resikonya akan terlalu besar. Biar aku yang pergi, kata Elise Maiden sambil mengerutkan kening. Elise adalah tetua tertinggi klan Maiden. Kekuatannya mencapai Celestial Dewa Bintang 8. Tapi Celestial Dewa Bintang 8 tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga kerajaan Millennium. Terlebih lagi, ini adalah keluarga kerajaan tingkat 9. Tapi dia tidak berani menolak panggilan mereka. Jika mengabaikan perintah keluarga kerajaan tingkat 9, mereka bisa marah dan melenyapkan seluruh klan Maiden seketika. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Tetua klan Maiden mengangguk. Tak lama kemudian, Elise tiba di klan Vanicus. Sesudah sampai di klan Vanicus, Elise terkejut melihat gerbang besar yang menjulang tinggi ke langit. Apa begini keluarga kerajaan tingkat 9? Gerbangnya saja menjulang setinggi gunung. Mengambil nafas dalam-dalam, Elise akhirnya berjalan menuju gerbang klan Vanicus. Elise dari klan Maiden ingin bertemu, kata Elise sambil membungkuk kepada penjaga di pintu. Tunggu, kata penjaga itu dengan enteng. Jelas sekali, bahkan para penjaga pun menganggap rendah klan Maiden. Tidak ada salahnya. Kekuatan para penjaga ini semuanya di atas Celestial Omega. Tentu saja, mereka tidak akan menganggap serius Elise. Beberapa jam sudah berlalu. Elise tidak menerima tanggapan. Namun dia tidak berani menunjukkan kemarahan. Masih menunggu dengan patuh. Menunggu beberapa jam lagi. Akhirnya ada respon. Masuk. Terima kasih. Elise dengan hormat berterima kasih kepada para penjaga. Saat masuk ke dalam, Elise makin kaget. Klan Vanicus memang layak menjadi keluarga kerajaan tingkat 9. Setiap bangunan di dalamnya sangat besar dan megah. Siapapun yang dia temui di jalan adalah lebih tinggi dari Celestial Omega. Bahkan Celestial Eternal pun sangat banyak di sini. Mereka semua bisa membunuhnya dengan mudah. Dengan dipimpin oleh seorang penjaga, Scarlet datang ke aula. Saat ini, seorang pria botak sedang menunggu di aula. Kedua tangannya masing-masing memegang seorang wanita menawan. Aku tetua klan Maiden, Elise, melapor kepada tetua Vanicus. Untuk menunjukkan rasa hormat, Elise langsung berlutut. Setelah itu, begitu dia selesai berbicara, ada kekuatan besar datang. Tubuhnya langsung terpental. Lah terbang puluhan meter sebelum mendarat di tanah. Darah muncrat dari mulutnya. Yang aku minta datang ketua klan Maiden, apa klan Maiden tidak paham maksudku? Saat ini, Aristo sudah berdiri, ekspresinya penuh kemarahan. Bersambung.